Tindis ekonomi, coba bayangkan, ketika ingin beli satu barang, pikiran seperti, duh harganya mahal nggak ya? Uangku cukup nggak ya? Pasti sering banget ada di kepala kita. Nah, keresahan inilah yang membuat banyak orang memilih alternatif belanja yang lebih hemat. Salah satunya yaitu melalui thrifting. Sebuah tren yang dulunya dianggap kuno, namun kini justru jadi gaya hidup kekinian. Halo Sobat Iden, kali ini bersama saya Masyita. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fenomena thrifting yang lagi tren di kalangan masyarakat. Jadi apa sih sebenarnya thrifting itu? Singkatnya, thrifting adalah membeli barang bekas yang masih layak untuk dipakai, dimulai dari pakaian, tas, sepatu, dan bahkan mungkin sampai aksesoris. Lalu, kenapa sih bisa fenomena thrifting ini begitu booming? Sebenarnya, fenomena ini sudah ada sejak dahulu, namun lebih dikenal dengan kata cakar. Nah, seiring waktu, istilah ini kemudian berubah dari kata cakar, bergeser menjadi kata thrift. Tentunya perubahan ini memengaruhi cara pandang masyarakat dalam membeli pakaian bekas. Bahkan kedengarannya sekarang itu lebih terkesan modern, stylish, dan bahkan lebih berkualitas. Di samping itu, perubahan ini juga diikuti dengan transformasi gaya penjualan yang lebih kekinian. Lapak yang dulunya seadanya, kini ditata agar lebih menarik. Dan juga saking boomingnya fenomena ini, mulai bermunculan grup WhatsApp dan juga Facebook untuk berbagi informasi tentang lapak-lapak terbaru, tips thrifting, maupun sekedar memamerkan hasil buruan mereka. Peristiwa ini juga menarik Maryam, salah seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, yang menulis skripsi dengan judul Thrifting sebagai Pilihan Berbelanja di Kota Makassar. Menurutnya, membeli pakaian bekas cukup untuk membantu dikala harus menghemat pengeluaran. Selain itu, Maryam juga melihat ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tren berbelanja. Terdapat perubahan sosial, terbentuknya komunitas, dan juga dampak ekonomi yang perlu diteliti lebih lanjut. Maryam juga menyelami lebih dalam bagaimana sih praktik dan sederhana seperti membeli barang bekas ini dapat menjadi sebuah fenomena sosial yang lebih kompleks. Nah, dalam penelitiannya ini, Maryam itu menggunakan teori pilihan rasional Coleman untuk memahami mengapa orang memilih thrifting. Teori ini menganggap setiap orang itu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis tentang apa hal yang paling menguntungkan bagi mereka. Jadi, Sobat Iden, tentunya thrifting ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi, dapat juga kita lihat dari aspek lingkungannya. Mana thrifting ini membantu mengurangi limbah tekstil dengan memperpanjang masa pakai pakaian. Meski begitu juga, masih terdapat sebagian orang yang khawatir terhadap kondisi barang bekas ini, terutama soal kebersihannya. Terdapat beberapa orang yang masih ragu terhadap keaslian barang ini juga, apalagi dengan harga yang begitu murah. Jadi sebenarnya Sobat Iden, tentunya fenomena thrifting ini sangat seru banget nih buat dibahas. Dari sekedar belanja hemat, ternyata bisa berkembang jadi tren sosial, ruang interaksi, sampai kepada peluang ekonomi. Jadi mungkin kalau Sobat Iden nih mau tahu lebih lanjut terkait ipteks fenomena thrifting ini, Sobat Iden bisa langsung kunjungi di website Identitas Unhas di identitasunhas.com. So, jangan lupa tetap jadi pembeli yang bijak ya, karena thrifting bukan sekedar tren, tapi juga bagian dari gaya hidup yang bisa kita arahkan ke area yang lebih positif. So, sampai ketemu di konten selanjutnya.